Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Waduh, terima kasih Ibu masih bisa bertahan, masih bisa kumpul di pertemuan kita kali ini seperti itu. Nah, mungkin saya akan meneruskan pembahasannya. Gitu. Tadi kan sudah dibahas oleh Ibu Siti Mahfudoh, juga sudah dibahas oleh Bapak Sony Nugroho. Nah, saya melanjutkan pembahasannya, yaitu tentang pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan seperti itu. Nah, kira-kira ibu-ibu kelompok cerdas, coba apa penyampaian hasil obrolannya kira-kira. Oke, terima kasih kepada kelompok cerdas, tepuk tangannya. Oke, nah kita sebelum melangkah lebih jauh pembahasannya, kita akan melihat cuplikan filmnya dulu. Film cara pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan ini. Oke, kita lihat dulu filmnya ya. Nah, kira-kira dari film ini itu bisa ibu-ibu jelaskan? Itu yang pertama, mungkin kira-kira melahirkan itu harus di mana? Puskesmas. Di puskesmas. Oke. Selain itu, tadi itu melahirkan itu harus diperiksa oleh siapa? Bidan. Oleh bidan. Oke, itu di filmnya ya. Selain itu, setelah melahirkan nih, perlu nggak kita periksa kesehatannya setelah melahirkan? Perlu ya. Berapa kali kira-kira? 3 kali. Oke. Nah, itu cuplikan yang di film bahwa 3 kali kita setelah melahirkan itu perlu diperiksa minimal 3 kali seperti itu. Nah, kenapa sih melahirkan itu harus di puskesmas kira-kira dan harus diawasi oleh bidan? Karena satu, kalau di puskesmas itu secara fasilitasnya ada lengkap dan yang lainnya. Ketika pun ada hal-hal yang memang urgen gitu, maka kan dengan cepat cara penanganannya seperti itu, karena fasilitasnya juga menunjang. Nah, selain fasilitas, kalau di puskesmas itu tenaga ahlinya ada, karena bidan itu salah satunya adalah secara skill dia ada, secara kemampuan dia ada, tahu seperti itu gitu, dan yang lainnya gitu, karena memang bidan itu sudah terlatih dalam hal bagaimana persalinan disebutnya gitu. Nah, selain itu kira-kira ibu-ibu coba tolong lihat nih di Flipkart 1.6 gitu, masih di pemeriksaan kesehatan langkah 15 nih, pemeriksaan kesehatan. Kira-kira silakan lihat di sana Flipkart 1.6 ada gambar kan seperti itu. Nah, di gambar ini ada beberapa poin, ada 3 poin yang perlu ibu-ibu pahami. Yang pertama, setelah ibu-ibu melahirkan nih, yang pertama 6 jam 3 hari setelah melahirkan gitu, untuk menjelaskan kesehatan ibu pas setelah melahirkan. Pertama, 6 jam 3 hari setelah melahirkan. Kedua, hari keempat sampai 28 hari setelah melahirkan. Ketiga, hari ke-29 sampai 42 hari setelah melahirkan. Seperti itu. Apa itu yang tadi itu, yang 6 jam 3 hari, hari keempat sampai 28, hari ke-29 sampai 42, itu bagian pemeriksaannya. Makanya tadi kan ibu-ibu sampaikan bahwa untuk memeriksa itu minimal 3 hari ataupun 3 kali bahasanya. Tadi itu yang hari pertama adalah 6 jam sampai 3 hari, kedua hari keempat sampai 28 hari, ketiga hari ke-29 sampai hari ke-42 hari seperti itu. Nah, selain itu setelah melahirkan ibu-ibu gitu, kita lihat lagi di gambar pickup 1.7-nya itu
segera lakukan inisiasi menyusui dini atau yang disebut dengan IMD, Ibu ya. Nah, coba lihat Ibu di gambarnya. Apa sih IMD? IMD itu inisiasi menyusui dini. Jadi, ketika ibu-ibu melahirkan, gitu. Ketika ibu-ibu melahirkan, anak itu keluar dari rahim, setelah dibersihkan, harus segera diberikan ASI. Apa tujuannya diberikan ASI? Karena ASI yang berwarna kuning yang pertama si anak itu yang pertama keluar itu dari susu ibu itu mengandung kolostrum. Apa sih kolostrum? Kolostrum itu zat kekebalan tubuh. Nah, tujuannya apa? Tadi itu tujuannya agar posisinya si anak kebal terhadap serangan baik itu virus, baik itu bakteri, seperti itu. Karena kalau tidak ada kekebalan tubuh bagi anak, maka anak dengan mudah terserang penyakit seperti itu, baik penyakitnya yang sifatnya dari bakteri ataupun virus. Nah, itu pentingnya kenapa ketika melahirkan setelah dibersihkan si bayi itu harus disusui, karena tadi itu untuk kekebalan tubuh, untuk zat kekebalan tubuh. Karena air susu yang berwarna kuning itu yang pertama keluar itu adalah mengandung zat kolostrum, seperti itu. Paham ya ibu-ibu ya? Nah, setelah itu selain itu anak umur 6 bulan itu harus diberikan ASI saja, tidak boleh diberikan yang lain, apalagi makan makanan yang siap saji, bahasanya apa ya, makan makanan kayak misalkan nasi itu yang keras-keras lah bahasanya, itu secara pencernaannya dalam tubuh dia belum kuat dan yang lainnya. Nah, seperti itu. Selain itu juga tidak baik. Maka selama 6 bulan mah si bayi ini itu cukup diberikan ASI. Nah, maka disebutnya adalah ASI eksklusif. Nah, selain untuk bayi juga, nah ibu-ibu juga penting nih. Ibu-ibu pentingnya di mana coba? Ketika setelah melahirkan, ibu-ibu harus beraneka ragam makanan, harus makan beraneka ragam. Tapi bukan berarti semuanya harus dimakan, bukan. Nah, penting ibu-ibu juga pahami yang perlu ataupun beragam makanan ini, salah satunya adalah yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, terus juga sayuran dan buah-buahan. Mengandung karbohidrat apa saja? Misalkan jagung, terus misalkan nasi, kentang dan yang lainnya. Yang mengandung protein hewani apa saja? Misalkan ikan, telur, daging dan yang lainnya. Yang mengandung protein nabati apa saja? Kacang-kacangan misalkan. Terus setelah itu baru sayuran juga sayuran yang segar. Selain itu juga buah-buahan dan yang lainnya gitu. Tapi jangan sampai yang beraneka ragam ini dimakan, bakso dimakan, mie ayam segala macam dimakan itu. Tapi tadi itu yang 5 itu, karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur-sayuran dan buah-buahan, itu yang disebut beragam itu. Supaya apa tujuannya? Agar memang ibu sehat, si bayi pun sehat, seperti itu. Nah, selain itu juga ibu-ibu penting meminum air putih gitu. Ketika misalkan ibu-ibu menyusui 6 bulan pertama, ibu-ibu wajib minum air 14 gelas per hari. Nah, setelah itu 6 bulan kemudian, 6 bulan selanjutnya itu baru dikurangi 12 gelas per hari. Jadi seperti tadi gitu. Artinya setelah 6 bulan ini, setelah 6 bulan ibu melahirkan, itu ibu wajib mengkonsumsi yang namanya minum 16 gelas per hari. Nah, setelah 6 minggu kemudian lagi itu baru minum 12 gelas per hari, seperti itu. Berarti kan hampir, kalau 12 berarti kan hampir hampir 1 tahun lah ya gitu. Setengah tahunnya itu Bu. Setelah setengah tahun melahirkan itu 14 gelas per hari, setelah 1 tahun melahirkan itu 12 gelas per hari ibu-ibu. Nah, itu yang ibu-ibu harus lakukan gitu.
Tadi itu yang saya sampaikan, yang penting ibu lakukan, melahirkannya adalah harus di rumah sakit kalau bisa, atau di puskesmas. Kalaupun tidak bisa di rumah sakit dan di puskesmas, di rumah seperti itu. Tapi harus didampingi oleh orang yang tahu tentang hal itu. Nah, siapa orang yang tahu? Orang yang secara pengetahuannya tahu soal bagaimana melahirkan dan yang lainnya, itu bidan sendiri gitu, tenaga medis itu sendiri, salah satunya bidan gitu, seperti itu. Nah, kenapa juga penting harusnya kalau bisa itu di rumah sakit atau puskesmas, karena secara fasilitas di sana lengkap. Ketika pun ada hal-hal yang lainnya, ya gitu, hal-hal yang memang sifatnya gawat, itu langsung bisa ditangani dengan serius seperti itu. Itu Bu ya. Dan itu, nah selain daripada itu, setelah melahirkan pun tadi itu anak-anak ketika dia keluar dari rahim, dibersihkan, langsung diberikan ASI, namanya itu IMD gitu, inisiasi menyusui dini. Tujuannya adalah untuk kekebalan tubuh si anak seperti itu. Begitu saja saya pikir pertemuan kali ini, itu kurang lebihnya mohon maaf. Tapi sebelum itu, lagi-lagi tadi modul ini akan saya bagikan ke ibu-ibu nih. Modulnya akan saya bagikan ke ibu-ibu. Silakan ibu-ibu baca di rumah. Nah, kalau misalkan tetangga dengan tetangga dekat, baca dua-duanya seperti itu. Setelah itu baru dipraktekkan Bu ya. Seperti itu. Supaya apa tujuannya? Agar memang apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat kalau dipraktekkan. Nah, selain itu saya akan tanya kembali di pertemuan yang akan datang kita materi ini seperti itu. Apakah materinya sudah ibu-ibu baca, atau setelah dibaca apakah ibu-ibu juga sudah pernah mempraktekkan seperti itu. Kalau dibaca sudah sejauh mana membacanya, kalau misalkan dipraktekkan sudah sejauh mana dipraktekannya, dan itu akan saya tanya Bu ya, akan saya tanya setelah ibu-ibu posisinya pertemuan yang akan datang seperti itu.